Perkenalkan, saya Andrianto Aribowo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Saya dari instansi dari SMK Negeri 1 Tonjong. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas terkait dengan modul 2.3 demonstrasi kontekstual praktek coaching. Mari bersama-sama kita ikuti kegiatan praktek coaching yang rencana hari ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan coach kita, Ibu Ani Okti dan coach Ibu Sarki. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 7 calon guru penggerak Kabupaten Brebes. Saya Andrianto Aribowo selaku pengamat. Kemudian ada Ibu Ani Okti selaku coach dan juga Ibu Sarki sebagai coach. Selamat pagi Bu Ani, Ibu Sarki. Selamat pagi Pak Andri. Ya, mohon izin kami bertiga ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Selamat mengikuti. Baik, selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Pak Andri. Iya, gimana kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, Ibu Ani, hari ini nanti ada kegiatan praktek coaching Ibu nggih? Nggih Pak, betul. Iya, nanti rencananya dengan siapa Ibu Ani? Nah, rencananya nanti saya akan mempraktekkan coaching dengan Ibu Sarki Pak. Oh, dengan Ibu Sargi. Nggih, baik. Iya, tentunya ini sebelum proses pelaksanaan coaching tentunya kan ada beberapa hal Ibu Ani nggih yang nanti akan bersama-sama kita siapkan. Tentunya yang pertama barangkali terkait dengan kegiatan prasupervisi gitu Ibu Ani. Nggih. Jadi ada beberapa hal barangkali yang nanti akan kami konfirmasikan terkait dengan persiapan pelaksanaan coaching. Yang pertama Ibu Ani, bagaimana Ibu Ani nanti persiapan pelaksanaan coaching yang nanti insya Allah akan bersama-sama dengan Ibu Sarki, Ibu nggih? Iya. Nggih. Nah, bagaimana nanti terkait dengan apa yang Bu Ani persiapkan terkait apa di rubrik penilaian Bu, nanti ada proses percakapan dengan Bu Sarki selaku coaching. Nanti rubrik penilaian yang akan saya kembangkan yaitu adalah alur tirta, yang mana alur tirta ini adalah sebuah singkatan dari T-nya itu adalah tujuan. Jadi nanti saya dengan coach saya itu akan membahas tujuannya kita itu apa. Kemudian nanti ada I-nya itu identifikasi, yaitu kita mengidentifikasi permasalahannya nanti yang saat dibicarakan. Kemudian R-nya adalah rencana aksi. Di sana nanti kita akan membahas apa yang akan dilakukan berikutnya. Dan tanggung jawab itu adalah komitmennya nanti dari coach itu yang disampaikan dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oh, oke. Baik. Berarti nanti ada 4 gitu Ibu Ani ya, ada 4 tahapan terkait dengan di alur tirta. Nanti yang pertama tadi adalah tujuan, kemudian nanti identifikasi dan rencana aksi, kemudian yang terakhir nanti adalah tanggung jawab. Persiapan yang bagus dari Bu Ani. Kemudian berikutnya terkait ini Bu Ani, terkait dengan kompetensi, barangkali nanti kompetensi coaching yang seperti apa ini yang Ibu Ani mau kembangkan gitu Ibu Ani. Dan nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Sesuai dengan kompetensi yang ada ya Pak ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu nggih. Saya ulangi ya Pak ya. Ketiga, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah
menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Oh, okay. Jadi nanti ada 3 kompetensi itu Ibu yang akan nanti dikembangkan pada saat proses coaching itu Bu. Tadi yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ani. Terus kemudian berikutnya Ibu Ani dari 3 tadi kompetensi yang ada dalam diri coach itu, nanti kira-kira menurut Bu Ani ini bagian kompetensi mana ini yang akan secara spesifik gitu yang akan diobservasi gitu Bu Ani? Lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobotnya itu Pak. Oh gitu, berarti terkait dengan kompetensi yang ketiga itu? Iya, yang ketiga. Terkait dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu. Barangkali ini yang terakhir Bu Ani terkait dengan tadi kompetensi yang akan spesifik dikembangkan tadi yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu tadi seperti apa Bu Ani? Indikatornya di sini saya ada 3 Pak. Yang pertama adalah saya nanti dapat menggali informasi, kemudian yang kedua nanti saya dapat menggali potensi dari diri saya, kemudian yang ketiga saya dapat mencarikan solusinya sama-sama dengan coachnya. Sama coachnya dengan Bu Sarki tentunya. Betul. Itu Ani. Jadi nanti indikator terkait dengan ketercapaian dari tujuan pelaksanaan coaching yang akan dikembangkan tadi sudah disampaikan, adalah yang pertama ada 3 Yang pertama menggali informasi, kemudian menggali potensi dari coaching, dan terakhir adalah mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan terkait dengan tugas modul 2.3 terkait dengan demonstrasi kontekstual. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Andrianto Ariwibowo sebagai pengamat, kemudian Ibu Ani Opti sebagai coach, dan Ibu Sarki sebagai coaching. Sebelum kita mengikuti kegiatan proses coaching, perlu disampaikan terlebih dahulu terkait dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Tentunya yang pertama adalah present, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilahkan kepada Ibu Ani dan Ibu Sarki untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum Sarki. Waalaikumsalam. Dalam menurut saya ya lumayan begini ya saya ada sedikit jadi terlambat pasti ini. Gimana kita terlihat di Sarki? Yang ini akan yang mau kita bicarakan selain ini mau ngobrol. Saya ini punya masalah dalam diri saya yang aneh. Kalau saya pikir ya saya berpikir dari diri saya sepertinya saya ini kurang percaya diri jadi saya itu pemalu, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Itu contohnya yang seperti apa tadi? Contoh yang sepele, saya itu kurang yakin dengan kemampuan saya. Jadi saya itu agak bingung ketika harus berkumpul dengan orang lain yang mati yang akan kita bicarakan. Ini berarti Sarki pengen gimana supaya nanti bisa lebih percaya diri gitu ya Bu ya. Lalu apa nih yang Sarki perlu lakukan untuk itu? Kalau saya berpikir mungkin dengan cara yang berkomunikasi ya melibatkan literasi saya, mungkin itu salah satu yang bisa menjadi solusi permasalahan saya.
bisa dilakukan. Selain itu masih ada lagi nggak? Mungkin dengan bersosialisasi dengan orang lain yang karena kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, saya mungkin banyak berbicara ya, dengan latihan banyak berbicara mungkin rasa kekurangan kepercayaan diri saya bisa diatasi. Mungkin juga saya bisa ikut berorganisasi ya Bu ya di sekitar lingkungan saya. Mungkin menurut saya Ya, itu bisa dilakukan ya Bu ya. Jadi untuk lebih rasa percaya diri, satu bisa tadi mencoba untuk memperbanyak literasi, memperbanyak bersosialisasi atau komunikasi ya Bu ya tadi dengan teman lainnya, kemudian bisa juga berarti organisasi gitu. Nah dari langkah-langkah tersebut kira-kira dalam jangka pendek ini apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Pertama yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi. Kemudian setelah mungkin ada lancar, ya saya mungkin nanti ikut organisasi ya Bu ya. Dengan berorganisasi mungkin ide-ide saya bisa saya coba untuk saya sampaikan sehingga mungkin rasa percaya diri saya juga mungkin akan lebih Jadi sekarang alhamdulillah kalian sudah tahu bagaimana caranya untuk kita lebih percaya diri, kemudian tadi juga bersatu sudah punya inisiatif tentang apa yang akan dilakukan. Gimana sekarang perasaan Ustaz? Saya merasa lega sekali setelah ngobrol dengan Mari ya. Ternyata masalah-masalah itu sebenarnya ada jawaban pada diri saya ya Bu ya. Tapi itu muncul setelah saya ngobrol dengan Bu Ani. Terima kasih banyak ya Bu Ani ya. Jadi lain kali kita ngobrol lagi ya Bu ya di saat kita ini bagaimana itu. Saya masih penasaran Bu nih nanti setelah dari perbincangan kita ini kemudian berusaha mempraktekkan apa yang hasilnya. Saya masih penasaran. Nanti kita lagi ya Bu ya untuk membicarakan itu. Siap Ibu, yang penting Ibu jangan bosan-bosan Ibu ya. Kalau saya ingin berkonsultasi, bicara Ibu ya. Ya nggak apa-apa Bu, saling membantu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama, saya kembali ke ruangan dulu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, demikian tadi proses coaching yang sangat luar biasa, sangat menarik sekali bagaimana seorang coach bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach sendiri. Bagaimana coach yang semula merasa kurang percaya diri, tapi setelah di-coach sama Ibu Ani, alhamdulillah sudah dapat pencerahan dan sudah dapat jawabannya untuk bagaimana bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian dari proses coaching tadi dapat disimpulkan bahwa proses coaching ini sudah menggunakan alur kata tujuan atau menyampaikan tujuan coaching ini sudah dilaksanakan dengan baik. Bagaimana coach bisa membuka percakapan dengan menyampaikan tujuan bertemu dengan coach itu sendiri. Selanjutnya coach dan coach bersama-sama menyepakati tujuan dalam percakapan, yaitu terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut. Identifikasi, coach mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan dari coach. Selanjutnya coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach. Kemudian rencana aksi tadi sudah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, bagaimana seorang coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik tentang komitmen dan tanggung jawab coach dalam menjalankan rencana aksi. Baik, ini yang terakhir sekali, mohon maaf Bu Ani, ini terkait dengan ini barangkali nanti setelah proses coaching ini kan sudah dilaksanakan, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bu Ani barangkali nanti untuk pengembangan kompetensi kedepannya gitu Bu Ani? Kemungkinan nanti kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Pak. Kenapa kok saya memilih kehadiran penuh?
supaya nanti saya bisa lebih fokus Pak dalam menghadapi atau mencoba melakukan proses coaching dengan coach saya itu. Oh, ya. Jadi Lebih kompetensi fokus lebih lagi. fokus gitu ya Bu Iya, ya. Nggih. betul Pak. Jadi nanti kompetensi yang akan dikembangkan kembali ke dari Bu Ani nanti selaku coach nanti ke depan ketika nanti melaksanakan coaching itu Bu nggih. Iya, betul Tentunya Pak. adalah selain tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya bisa hadir secara penuh, present, bisa lebih fokus gitu Pak. Betul Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sukses untuk kita semuanya. Demikian untuk pelaksanaan prasupervisi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian persembahan dari kelompok 3 terkait dengan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kita bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.